Agustin, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video ini saya akan membahas tentang budaya LGBT. Nah, sebelum masuk yang ke pembahasan lebih dalam lagi, kalian tahu nggak sih LGBT itu apa? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Konsep LGBT itu sendiri adalah yang pertama lesbian. Lesbian itu adalah seorang homoseksual perempuan atau perempuan yang mengalami percintaan atau tertarik secara seksual kepada perempuan lain. Nah, istilah lesbian juga digunakan untuk mengekspresikan identitas seksual atau perilaku seksual berkaitan dengan orientasi seks. Yang kedua, gay. Gay adalah seseorang yang tertarik kepada jenis kelamin yang sama dan tidak tertarik kepada seks lawan jenis. Gay pada dasarnya adalah istilah yang merujuk kepada seorang laki-laki atau homoseksual, yaitu laki-laki yang berhubungan dengan sesama jenis. Yang ketiga, biseksual. Biseksual adalah orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan seksual, romantis, atau emosional seorang individu terhadap dua jenis kelamin atau lebih. Sebagai contoh, seorang pria yang memiliki ketertarikan terhadap wanita sekaligus pria. Lalu, yang terakhir, transgender. Transgender ini mengacu kepada identitas gender seseorang yang tidak terkait dengan jenis kelamin biologis yang diperolehnya itu sejak lahir. Istilah transgender di Indonesia lebih banyak dikenal sebagai waria. Di beberapa daerah juga punya istilah yang menggambarkan transgender seperti bencong di Jakarta, calabai di Sulawesi, dan wandu di Jawa. Gerakan LGBT berkembang lebih besar dan luas dengan pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional. Program yang mendapatkan pendanaan secara formal dan penggunaan gerakan pro-demokrasi dan HAM untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional. Pada tanggal 1 Maret tahun 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, dengan sekretariat di Solo. Kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan tempat lain. Terus pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta. Dan Agustus tahun 1987 berdiri kelompok kerja lesbian dan gay Nusantara yang namanya kemudian disingkat menjadi Gaya Nusantara. Didirikan di Pasuruan, Surabaya sebagai penerus dari Lambda Indonesia. Faktor penyebab terjadinya LGBT, yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT, misalnya saja karena salah pergaulan. Dalam berteman, sudah selayaknya kita memilih teman yang memiliki perilaku yang baik. Ketika seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, mungkin ada kecenderungan ia akan ikut menjadi anggota LGBT, disebabkan karena faktor pengaruh teman. Nah, jadi lingkungan dan kebiasaan menjadi faktor pemicu paling besar terjadinya LGBT di Indonesia. Adanya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia juga bisa menyebabkan penyimpangan perilaku ini terjadi. Yang kedua, faktor keluarga. Jika seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. Contohnya aja nih, seorang anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya. Nah, dari situ ia akan berpikir untuk membenci lawan jenisnya. Alhasil dia memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Oleh sebab itulah peranan di dalam keluarga sangat penting. Kehangatan dan keharmonisan keluarga akan mendorong anak untuk tumbuh normal dan wajar. Selain itu, jika kedua orang tua memberikan pandangan agama dan moral yang baik kepada anak. 3. Faktor genetik. Faktor penyebab LGBT bisa terjadi ialah karena faktor genetik.
Maksudnya ialah penyimpangan seksual seperti lesbian, gay, biseksual, ataupun transgender bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. LGBT di Indonesia masih merupakan hal yang tabu, khususnya bagi kelompok yang pemikirannya didasari agama. Sebagian besar menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktek hubungan badan dan perkawinan sesama jenis. Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat antara pihak yang pro dan kontra. Bagi masyarakat Indonesia yang masih setia pada norma dan tradisi agama, sangat wajar kalau mereka menantang. Lebih dari itu, alasan mereka tidak saja tentang norma dan agama, melainkan juga dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan remaja yang masih dalam proses pencarian identitas diri, sehingga akan membawa mereka ke gaya hidup yang dianggap menyalahi adat dan kepantasan sosial. Bagi mereka yang pro terhadap LGBT, menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pencinta lawan jenis maupun pecinta sesama jenis. Maka tak bisa dihindari munculnya pro kontra, baik mereka yang membahas dari sisi psikologis ilmiah, analisis teologi, maupun kebijakan publik yang mesti diambil pemerintah. Ada juga sebagian masyarakat yang bersikap netral, menerima keadaan LGBT, namun tidak mendukung LGBT melakukan kegiatan secara terbuka. Kelompok ini beranggapan semua orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, memenuhi hak-hak sebagai manusia, namun tetap mempertimbangkan konteks lokal. Pada umumnya, kelompok LGBT yang terbuka di Indonesia masih mengalami banyak kekerasan dan diskriminasi dalam kesempatan kerja, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Masyarakat Indonesia yang saya tahu hatinya pasti penuh kasih. Tahukah Bapak, Ibu, kakak, adik, teman-teman semuanya, bahwa 76,4% dari kami pernah mengalami kekerasan disebabkan oleh sociological barrier yang menyebabkan kekerasan dalam budaya tumbuh subur. Kami dipaksa menikah. LGBT sulit mengakses pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor formal, karena banyak pemberi kerja yang homofobik dan karena lingkungan tidak ramah terhadap kaum LGBT. Sementara, mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan juga kerap mengalami perlakuan diskriminatif seperti dihina, dijauhi, diancam, dan bahkan mengalami kekerasan secara fisik. Maret 2008, kemunculan waria Cina di Yogyakarta. Waria Makassar 27 tahun digusur oleh sekelompok anak muda yang mengendarai sepeda motor. Tidak dibenarkan apabila kaum LGBT menjadi legal di Indonesia, mengingat kembali Indonesia merupakan negara hukum dengan masyarakat yang menghargai hukum adat dan agamanya masing-masing. Komunitas LGBT yang keberadaannya semakin terang-terangan di Indonesia akan membuat masyarakat normal merasa tak aman dan mengganggu kenyamanan. Sungguh sangat salah jika menggunakan tameng HAM untuk melegalkan tindakan kelompok LGBT apabila sampai telah membawa kasus ini ke forum internasional.